Let me get it equal. 2, 5, 7, 1. Kembali lagi di channelnya Alpendi Edukasi. Dan di video kali ini kakak akan membahas uji kompetensi bab 1 Matematika kelas 9. Check it out. Oke, kita mulai untuk pembahasan uji kompetensi 1 Matematika kelas 9 perpangkatan dan bentuk akar. Soal nomor 1, hasil operasi perpangkatan 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5 merupakan perpangkatan dari 2, maka akan dibuat menjadi berbasis 2. Sini 16 itu adalah 2 pangkat 6 pangkat 2 ditambah 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ini pangkat 3 nya masih, dan 4 nya juga 2 pangkat 2 berpangkat 5. Oke, sampai sini paham ya? Jadi dibuat dulu basis yang sama, yaitu di sini 2 bisanya. Lalu kita operasikan dengan sifat perpangkatan yang ini. Jika ada pangkat di dalam kurung dan di luar kurung, maka dikalikan. Di sini 2, 6 dikali 2, 12. 2 pangkat 12 ditambah 4 kali 3 juga 12 per 2 kali 5, 10. 2 pangkat 10. Nah, kita akan sederhanakan menjadi 2 pangkat 12 ditambah pangkat 2 pangkat 12 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 12. Sama ya, 2 dikali 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 12 itu bisa disederhanakan menjadi 2 dikali 2 pangkat 12. Lalu per 2 pangkat 10. Oke, sampai sini paham? Menjadi 2 pangkat 10. Nah, sekarang kita operasikan yang bilangan berpangkatnya. Bilangan berpangkatnya di sini 12 per di sini bisa gini, bisa ini tuh kan pangkat 1 ya. Di sini bisa langsung yang dikali pangkatnya ditambah, yang dibagi itu dikurang. Berarti di sini 1 ditambah 12 dikurangi 10. 1 pangkat tambah 12 13, 13 dikurangi 10 menjadi 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3 itu adalah 8, maka hasilnya 8 untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu bentuk perpangkatan ekivalen dari yang A itu akar 2 dari 8. Jadi rumus awalnya adalah jika A pangkat n per n, maka akarnya adalah akar dari n A pangkat m. Akar dari n A pangkat m, atau akar n A pangkat m. Nanti di sini bisa dibuat perpangkatan menjadi 8. 2 nya sebagai m, 8 nya itu sebenarnya berpangkat 1 ya. Jadi 8 pangkat 1 per 2, satu bentuk. Ini juga bisa dibentuk dari 8 itu adalah memakai basis 2. Jika memakai basis 2, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, itu bentuk kedua. Bentuk selanjutnya ini bisa dirubah dari sini, berarti ke bentuk pangkat lagi nih. Dari sini ke bentuk pangkat lagi, yaitu 2. Mana pangkatnya? M-nya yang ini 3 per 2. Ini juga bisa, atau juga bisa lebih detail, 2 pangkat 3 berpangkat lagi 1 per 2. Oke, lanjut ke yang bagian B. Akar 3 dari 27. Ini juga sama, 27 nya sebenarnya berpangkat 1. 27 1 per 3. Lalu 27 juga bisa dibuat menjadi basis 3, yaitu 3 pangkat 3. Akar dari 3. Bentuk kedua. Nah, dari bentuk akar ini kita bentuk ke pangkat lagi. 3, yaitu 3
pangkat 3/3 seperti itu. Nah ini bisa juga hasilnya kan 3 pangkat 3/3 itu 1, 3 pangkat 1 itu adalah 3. Akar 3 itu bisa 3 itu bisa dapat dari akar 9. Ini juga sama hasilnya. Itu bentuk ekuivalen, bentuk perpangkatan ekuivalen dari soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jadi nomor 3 itu X pangkat min pangkat. Jadi nomor 3 itu X pangkat N dikurangi 1 Y pangkat N dalam kurung pangkat 3 per X pangkat 2N Y pangkat 6 di plus N sama dengan, karena disitu senilai ya, senilai itu berarti artinya sama dengan X pangkat A Y pangkat 6. Pertanyaannya adalah nilai untuk B per A. Oke, kalian fokus ke pangkat nih ya. Untuk menyederhanakannya dulu, kalian fokus ke pangkat. Di sini pangkatnya, karena ada yang di dalam kurung dan di luar kurung, maka yang di dalam kurung dikalikan yang di luar. Untuk X N1 itu dikali 3 dalam kurung dikali nih ya, dalam kurung, lalu Y nya N kali 3 sama dengan 3N per, ini masih tetap X pangkat 2N Y pangkat 6 plus N sama dengan X pangkat A Y pangkat B. Lalu kita uraikan lagi. Kita ini simpan dulu. Kita langsung sederhanakan di sini. X 3 kali N pangkat 3N 3 kali min 1 min 3, Y nya tetap pangkat 3N per, ini juga masih tetap X pangkat 2N Y 6 ditambah N. Nah sampai sini paham ya urutan penyederhanaannya dulu. Selanjutnya karena basisnya sudah sama yaitu X dengan Y, lalu dibagi ya dengan basis yang sama, X per X itu berarti pangkatnya dikurangi. Di sini fokus ke pangkatnya. Di sini X di pangkatnya yang atas dikurangi yang bawah. 3N dikurangi 3 dikurang 2N. Sedangkan yang Y atasnya, atas dikurangi bawah pangkatnya. 3N dikurang 6 ditambah N. Oke, sampai sini kita sederhanakan lagi menjadi X 3N di sini maaf ya, di sini 3N dikurangi 2N itu sama dengan tinggal N, min 3 nya ditulis lagi, Y nya 3N dikurang plus N itu sama dengan 2N min 6. Karena senilainya adalah X pangkat A dan Y pangkat B, maka lihat posisinya, berarti A itu yang ini N min 3 dan B yang Y pangkat B ini B nya itu 2N min 6. Lalu perintah soalnya adalah B per A. Kita masukkan saja, B nya adalah 2N min B per A. A nya N min 3. Sampai sini paham? Lalu kita buat menjadi difaktorkan 2N min 6 ya. Ini menjadi 2 dalam kurung N min 3 per N min 3. Kok bisa gitu kak? Dari sini ya, 2 kali N 2N, 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Maksudnya seperti itu kan. Lalu kita coret yang baginya, N min 3 nya sama, jadi jawabannya adalah 2.
Selanjutnya kita ke soal nomor 4, sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Kita ke bagian A ya. Bagian A ini disederhanakannya dari yang di dalam kurung dikeluarkan dulu. Ini Y pangkat 3-nya tetap dikali yang di dalam kurung, karena koefisiennya juga di dalam kurung maka dipangkatkan. 3 pangkat 2 itu adalah 9 Y pangkat 2, atau 9-nya kita simpan di depan, 9 Y-nya basisnya sama, pangkatnya karena perkalian ditambah, berarti 3 tambah 2 5 sama dengan 9 Y pangkat 5. Lalu kita ke bagian B. Akar B 2Y pangkat 5 dikali B pangkat 3 6Y pangkat 2. Oke, perhatikan ya. Kita kerjakan dengan basis yang sama. Yang pertama ini 2Y dengan 6Y nya, 6 2-nya kita kalikan dulu. 6 kali 2 itu 12. Yang ini ya, yang koefisiennya. Lalu Y nya di sini karena perkalian berarti pangkatnya ditambah 5 2 7. B nya, nah di sini bedanya jelasin dulu di sini. Akar B itu kalau dibuat pangkat itu menjadi B pangkat 1/2, karena di sini B nya pangkat 1 dari akar kuadrat. Jadi dibuat pecahannya adalah dibuat pangkatnya itu B pangkat 1/2. Berarti kalau B pangkat 1/2 dikali B pangkat 3 yang ini, berarti pangkatnya ditambahkan ya. Sini setengah tambah 3 yaitu 3 1/2. Lalu kita buat pecahan biasa menjadi 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7/2. Jadi di sini B 7/2. Ini jawaban yang B. Lanjut ke bagian yang C. Ini yang di dalam kurungnya dikeluarkan. T-nya ini berarti T pangkat 1 dikali 4 T pangkat 4, N-nya N pangkat 3 kali 4 ya, karena di dalam dan di luar kurung dikalikan menjadi N pangkat 12 dikali ini 4 T pangkat 3. Lalu kita buat 4-nya di depan, 4 koefisiennya, T-nya sama ya, nih basisnya sama T perkalian berarti pangkatnya ditambah menjadi T pangkat 7, N-nya tetap pangkat 12. Bagian C. Selanjutnya ke bagian D. 2x pangkat 3 3x pangkat 2y pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi 3 dikali 5y pangkat 4. Jadi kita ini tulis dulu yang 2x pangkat 3. Lalu untuk yang ini 3-nya tidak dipangkatkan 3 karena di luar kurung, jadi 3-nya tetap 3. Nah di sini x-nya pangkat 2 dikalikan 3 karena di dalam dan di luar kurung. Jadi x pangkat 6, y juga sama, di sini dikalikan y pangkat 6 dikali 5y pangkat 4. Oke, sampai sini paham? Lanjutkan, hitung dulu koefisiennya, langsung kalikan 3, 2 kali 3 kali 5 itu 30. X nya dikali 3 dengan 6, X nya berarti ditambah pangkatnya X pangkat 9, Y nya sama ditambah Y pangkat 10. Jawabannya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Ingat ya, kalau aturan untuk notasi ilmiah itu bilangan depannya harus di atas 1 dan di bawah 10. Berarti kita ambil di sini 5,6 dikali 10 pangkat, lihat pangkatnya, kita mulai dari sini ya, 56 di sini ya, 1 2 3 4
5, 6, 7. Karena mundur ke kiri berarti itu jadi min. 5 kali 5,6 dikali 10 pangkat min 7. Lalu untuk yang ini juga sama, diambilnya dari 2,5 bukan 25 karena harus di atas 1 dan di bawah 10. Dikali 10 pangkat 2,5 di sini ya, 2,5. Oh, dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 kali 10 pangkat 6. Untuk yang C di sini gampang, 9,8 dikali 10 pangkat min 1. Lalu yang ini 10 berapa nih? 10.000, 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 10 triliun itu sama dengan ya 10 pangkat, oh bisa karena di bawah harus di atas 1 ya. 1 dikali 10 pangkat 1 2 3 13 ini ya. 13 ya sama dengan 10 pangkat 13.